Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita yang terakhir dalam mata pelajaran teknologi pengendalian secara biologis, metode pengendalian secara biologis. Jadi untuk mengulang kembali bahwa di dalam pengendalian itu kita mengenal 4 cara atau 4 kelompok cara pengendalian atau metode pengendalian. Pertama, metode pengendalian secara kultural. Kedua, metode pengendalian secara fisik dan mekanik dan fisik. Dan ketiga, metode pengendalian secara kimiawi, dan yang terakhir metode pengendalian secara biologis. Pengertian pengendalian hayati yaitu secara ringkas menurut Swiman, pengertian dari pengendalian hayati itu adalah menggunakan makhluk hidup biota atau biota kontra biota yang lain. Jadi makhluk hidup digunakan untuk memberantas atau membunuh biota lain. Jadi itulah maksud pengendalian hayati. Jadi kita menggunakan makhluk hidup untuk sebagai kontra dengan makhluk hidup yang lain. Itu secara ringkas pengertian dari pengendalian hayati. Contohnya pada abad ke-19 kita menggunakan hama kutu jeruk ya untuk mengendalikan hama kutu jeruk dengan kumbang Vedalia. Belalang merah dengan burung, jenis burung yang kita sebut dengan mina bird. Definisi lain bisa juga kita gunakan, yaitu pengendalian hayati diartikan dengan menggunakan makhluk hidup untuk mengendalikan makhluk hidup yang lain. Nah itu. Jadi kita gunakan satu makhluk hidup, satu jenis makhluk hidup untuk mengendalikan makhluk hidup yang lain. Nah, pengendalian hayati ini dapat kita gunakan parasit, predator, dan patogen. Jadi inilah sebagai makhluk atau makhluk hidup yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan makhluk hidup lain, yaitu parasit, predator, dan patogen. Mari kita lihat apa sih perbedaan antara serangga pemangsa atau predator dengan parasitoid. Nah, predator mempunyai ciri-ciri tubuh pemangsa lebih besar dan lebih kuat. Pemangsa lebih cepat membunuh dan memakan mangsanya, dan yang dimangsa cukup banyak. Dapat memangsa fase dewasa dan fase pradewasa. Sementara parasitoid tubuhnya lebih kecil dari yang dimangsa, hanya membunuh satu host dan sifatnya perlahan-lahan. Satu host ini satu mangsa.
memarasit dalam fase larva, fase dewasa tidak. Nah, jadi tadi kita sudah katakan bahwa pengendali hayati itu parasit, predator dan patogen. Nah, bedanya antara predator dan parasitoid atau parasit ini dia. Ya. Nah, dalam pengendalian hayati kita bisa gunakan beberapa teknik. Pertama, dengan teknik introduksi, yaitu teknik pengendalian dengan cara memasukkan musuh alami dari suatu daerah ke daerah lain. Jadi kita introduksi satu jenis predator atau parasit atau patogen dari satu daerah ke daerah lain, itu introduksi. Yang kedua, teknik kedua yaitu dengan augmentasi, yaitu memperbanyak musuh alami dalam jumlah yang cukup untuk dilepas ke pertanaman pengendalian hama. Jadi dalam teknik augmentasi ini kita terlebih dahulu memperbanyak musuh-musuh alaminya di laboratorium atau di tempat penangkaran. Nah, setelah cukup banyak dan cukup dewasa, maka baru kita lepas ke lapangan untuk mengendalikan hama-hama target yang menjadi target. Contohnya di sini hama penggerek batang tebu yang dikendalikan dengan Trichogramma sp. Jadi kita kembangkan dulu Trichogrammanya di laboratorium. Kemudian setelah cukup dewasa dan hama penggerek batang tebu sudah sedang dalam fase parasit, sedang fase telur, maka kita sebarkanlah dia, kita lepas. Selanjutnya yang terakhir adalah konservasi. Maksud konservasi ini adalah melindungi musuh alami di lapangan agar peranannya tetap meningkat untuk mengendalikan hama. Jadi kita konservasi, kita pelihara, kita lindungi musuh-musuh alami yang ada di lapangan itu, ya, sehingga dia bisa tetap eksis, dapat populasinya meningkat dan akhirnya dapat mengendalikan hama. Nah, jadi maksud konservasi ini adalah perlindungan. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh agen hayati yang bisa sudah digunakan, ya. Misalnya untuk mengendalikan hama Spodoptera yang menyerang tanaman kedelai atau kacang tanah, kita bisa gunakan Bacillus. Bacillus ini sejenis bakteri, ya, sejenis bakteri. Kalau yang kita gunakan untuk Spodoptera juga menyerang kedelai, bisa juga kita gunakan Conidia dari jamur Phaeolomyces fumosa rosens. Nah, jadi untuk Spodoptera ini bisa kita gunakan Bacillus, bisa kita gunakan Conidia Phaeolomyces. Nah, ini beberapa contoh yang bisa kita gunakan